pergi ke pecinan membeli roti bakar Kanwil pulang 11 Magang. Masuk pegadaian tahun 92. Selamat sore Mas Enggar. Terkait dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tentunya banyak sekali masalah Antara 1,5 sampai 2 kilo. Halo Sobat Pegadaian, gimana kabarnya? Apakah senang hari ini? Pasti senang dong, apalagi kita Indonesia masuk dalam semifinal Piala Asia. Nah semoga kita juga diberi kesehatan dimanapun kita. Dan welcome back to the Gade Podcast, obrolan generasi emas untuk terus maju dan berkembang. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Awalia, bisa dipanggil Awal, berperan sebagai host podcast kali ini. Tema kali ini mengenai leadership atau kepemimpinan. Nah, kali ini kita akan membawa tamu spesial. Ciri spesifiknya ganteng, gemoy, lucu lah ya pokoknya ya. Oke, beliau sebagai Deputi Operasional Kanwil 11 Semarang. Kita sambut Bapak Ali Musta'an. Terima kasih Mbak Awa. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya? Fine, thank you. Oke, Selalu sehat. selalu sehat ya, apalagi bahagia ya Pak ya? Oh iya, wajib itu. Oke, kayaknya sepertinya habis nonton bola ya Pak ya, sampai Iya. subuh ya? Sampai subuh ini mata masih Oh, mata masih kelihatan gelap gitu ya Iya. Pak ya? Oke. Tapi matanya tetap ceria, senang karena Indonesia lolos. Oke Bapak. Oke, podcast kali ini Bapak kita mengenai leadership Bapak, kepemimpinan karena Bapak sebagai Deputi Operasional Kanwil 11 Semarang ini ya memberikan contoh pada para pegawai gimana beliau memimpin ya di PT Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Oke. Ini Bapak, awal mau nanya nih ya Pak ya. Gimana sih Pak caranya bisa jadi pemimpin yang bisa disayangi oleh bawahan dan mempunyai jiwa leadership yang kuat? Terima kasih semuanya ya teman-teman di luar yang ikuti podcastnya Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Ini kan diawali dari MC Mbak Awal yang begitu ceria menyampaikan satu keberhasilan timnas kita U23 yang masuk semifinal Piala Asia. Nah, itu salah satunya saya tadi malam merasa bahagia meskipun deg pure gitu kan. Karena memang sampai detik-detik terakhir, sampai penalti aja 3 kali putaran, sampai hampir tos-tosan terakhir, bahkan penjaga gawang sampai adu gitu kan, adu tendangan. Nah ini yang diminta Mbak Anu kan memang di dalam sebuah leadership atau kepemimpinan itu tidak terlepas dari kita sebagai pemimpin dan juga siapa yang dipimpin. Maknanya apa? Kalau kita mengerti siapa kita, mengerti siapa yang mau dipimpin, tentunya ada sebuah filosofi. Kalau saya mengatakan kalau saat kita ada di depan, maka kita harus memberikan contoh. Saat kita ada di tengah, kita mampu untuk memberikan support bareng-bareng. Di saat kita ada di belakang atau di belakang teman-teman yang menjalankan kedinasan, maka kita harus mensupport secara totalitas. Filosofi ini kalau kita pakai untuk pengembangan leadership, Pak, itu sangat penting sekali atau sangat bagus sekali untuk mengayomi semuanya dan lebih dekat kepada tim kita. Maksudnya apa? Bahwa kalau kita sudah sangat dekat kepada tim kita, baik di tengah, baik di depan maupun di belakangnya, kita itu mampu untuk mengajak teman-teman itu atau tim kita, dan tim kita pasti akan enak dan merasa dekat. Nah, kedekatan inilah unsur kedekatan leadership ini yang saya bawa, misi saya, baik waktu saya jadi deputi bisnis di Solo dulu 3 tahun, deputi operasional di Balikpapan 2 tahun 2 bulan, dan di deputi operasional yang mulai 1 bulan atau 2 bulan ini kami lakukan di Kanwil 11 Semarang. Apalagi saya orang asli Semarang dan teman-teman cukup banyak saya mengetahui di Semarang, sehingga kepemimpinan ini sangat sangat mudah diterapkan
Karena tim sudah bergerak, tinggal jalan, tinggal kita mengikuti itu sehingga kita apa yang kita planningkan, apa yang kita rencanakan akan bisa diikuti oleh tim kita untuk mensupport kemajuan Kambil yang di bawah kendali pemimpin wilayah. Oke. Tapi Pak, mengenai kedekatan ini ya Pak ya, apakah kedekatan itu hanya berlaku sebagai sesama pegawai? Apakah dengan berlaku dengan OB, driver? Kan di perusahaan kita ini juga ada OB yang anak-anak outsourcing, terus kemudian driver, itu apakah juga ada kedekatan juga? Apakah mereka ada batasan gitu Pak? Kalau saya ya, terutama saya karena leadership itu harus diterapkan kepada siapapun. Baik OB, baik Satpam, ada orang-orang Bayu, Magenta dan lain sebagainya. Itu kan tim saya. Apapun itu kita menyebutnya tim yang masuk ke kita minimal membantu kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Bahkan kalau yang namanya driver OB itu kan pekerjaan inti yang dia kerjakan karena untuk bersih-bersih, untuk driver apalagi mengantar kita kemanapun, ibaratnya mengantar nyawa kita. Nah itu pun harus kita dekati dan kita rangkul secara bersama. Karena apapun itu akan menjalankan tugas kedinasan di perusahaan. Keren sekali. Jadi tidak ada, kalau saya tidak ada sekat. Yang terpenting dalam pendekatan itu tupoksi pekerjaan bisa berjalan dengan sesuai tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Oke. Gitu kan? Oh ya Bapak, Iya. kita membahas yang sedang viral ini Pak. Ini Wih, kan banyak. viral ya. Iya. Ada yang viral loh ini kadang gitu. Iya. Sampai seliveran di TikTok ya Pak ya. Iya. Nih, ada kasus di mana pimpinan itu menyalahgunakan kekuasaan Bapak. Iya. Kasusnya seperti ada yang korupsi 271 triliun, ada yang sampai 300 triliun itu ya Iya, Pak ya. iya. Nah, Bapak ini sebagai pemimpin nih, prinsip apa yang Bapak pegang dan gunakan? Ini ya, kalau memang arahannya sampai yang dicontohkan viral sampai 271T itu, kalau boleh dibilang duit itu nggak ada habis-habis 7 turunan gitu Iya, kan, Bapak. termasuk kemarin kasus pajak dan lain sebagainya. Nah, kalau saya sebagai pribadi dalam hal menjalankan amanah atau tugas yang diberikan oleh perusahaan, prinsipnya adalah jujur, integritas tinggi, harus kita jaga integritas kita, transparansi dalam bekerja, dan itu adalah semua yang dibebankan kita merupakan amanah. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhiratnya, termasuk tanggung jawab kita untuk mencapai keberhasilan apa yang kita lakukan, apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Nah, kalau itu dijalankan dengan baik, jujur, transparansi, integritas tinggi, maka akan banyak pekerjaan kita kerjakan dengan benar. Tapi kalau yang dilakukan seperti yang contoh-contoh tadi, hanya prinsipnya adalah dapat uang sesaat tapi tidak amanah di belakang, dan boleh dikatakan nanti tidak barokah, bahkan akhirnya di penjara dan lain sebagainya. Itu yang harus kita hindari ya, yang diberikan untuk pengelolaan perusahaan. Karena apa? Prinsip dari sebuah perusahaan adalah transparansi, benar-benar integritas dijaga, dan kita sebagai orang yang menjalankan atau kita dapat amanah itu menjalankannya dengan benar dan jujur. Itu kira-kira Mbak Awal. Kalau kita berprinsip uang, kalau mau mencari duit ya gampang gitu kan. Tapi baru sesaat aja. Belakangnya karir kita hilang, keluarga kita malu, termasuk juga nanti yang kepinginnya kita mau mensejarahkan mereka, begitu kita nggak dipakai akhirnya apa, jabatan hilang, kesejahteraan juga turun, maka keluarga kita juga menanggung itu, apalagi sampai bahkan yang dicontohkan tadi sampai di penjara. Betapa malunya baik keluarga kita maupun keluarga istri dan keluarga sekitar lingkungan kita. Impactnya ya Pak, Impactnya yang panjang gitu. Oke. Dan impactnya negatif gitu kan. Iya, Pak. Hanya sesaat, hanya kekayaan sesaat saja. Iya Bapak. Kira-kira itu Mbak Wan ya. Iya, terus Bapak karakteristik utama apa sih yang harus dimiliki seorang pemimpin? Kalau saya dalam hal ini secara pribadi dan juga secara leadership itu, atau kepemimpinan itu harus mampu untuk punya integritas. Satu itu, integritas itu apa? Harus dimanapun kita harus punya keteguhan dalam hal menjalankan kedinasan. Yang kedua adalah bagaimana seorang pemimpin itu berani memutuskan berdasarkan aturan perusahaan. Kalau seorang pemimpin
kita nggak punya keberanian, nggak punya decision making atau pengambil keputusan, maka tidak akan bagus untuk kedepannya. Tentunya tidak lupa kami sadar diri. Kesadaran diri itu penting untuk melihat apakah apa yang kita kerjakan sudah benar, apakah kita dengan atasan sudah benar, dengan bawahan dan juga rekan-rekan kerja itu juga harus menjaga kesadarannya. Termasuk yang terpenting juga adalah empati terhadap tim kita, baik itu masa pekerjaannya, bebannya, pekerjaan nanti dia merasa tadi saat sakit dan sebagainya. Kalau kita merasa itu ada empati kita, maka mereka akan merasa dihargai, dan dari anak buah kita merasa dihargai, maka kita kerjaan tidak ada hal yang ditutup-tutupi gitu kan. Mereka berjalan dengan baik. Yang terakhir tentunya adalah punya rasa syukur. Syukur itu penting, apapun yang kita lakukan itu harus kita syukuri, sedapat apapun insya Allah kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting adalah rasa bersyukur, keberkahan yang akan kita dapat. Itu kira-kira begitu Mbak Awal. Oke. Baik Bapak. Kemudian untuk cara mengembangkan nih Pak, keterampilan kepemimpinan, apakah itu bakat bawaan atau gift itu dapat dipelajari atau dapat dipelajari? Sebenarnya ilmu manajemen itu ada dua, bisa berupa bakat dan juga bisa dipelajari. Tetapi ilmu yang paling besar di dalam manajemen atau leadership itu pasti dipelajari. Contoh lah, saya dulu itu orangnya nggak pemberani lah, dalam arti malu-malu waktu SMP, SMA. Tapi yang bisa dipelajari adalah satu, kita sering banyak ketemu sama orang. Nah, ketemu banyak orang, nanti kita melihat bagaimana menumbuhkan kepedean kita, ya kan. Terus yang kedua, bagaimana kita membuat motivasi kita menjadi naik, itu semangat. Nah, itu akan membuat dari kita, kalau motivasi tinggi, positif thinking yang didapat, maka kemajuan ke depan yang didapat. Jadi pemikiran seorang leadership itu tidak hanya bakat doang, enggak ada bakat, tapi harus ilmu itu bisa dipelajari betul-betul. Termasuk dalam nanti kita menciptakan, misalnya saya seorang dosen, ini untuk pendelegasian pekerjaan kepada mana-mana itu juga penting, karena kalau delegasi kita sudah benar, yang didelegasikan berdasarkan pekerjaan yang benar, kita bisa mampu untuk menjalankannya. Kira-kira itu. Dan yang terakhir adalah tadi kesadaran diri kita untuk mengerti kepada tim kita, kepada kita sendiri, dan juga pimpinan kita, dan juga keinginan perusahaan kayak. Oh iya. Nah, mengenai tadi Bapak, dulu waktu masih muda ya pasti mengikuti organisasi ya Pak. Organisasi apa sih yang Bapak ikuti sampai dari yang dulunya malu-malu, sekarang udah jadi PD, sekarang udah jadi pemimpin, sebagai contoh para pegawainya? Dulu saya zaman SMA atau SMP hanya 2 kegiatan yang saya ikuti. Hanya itu adalah dulu ada kegiatan ekstrakurikuler namanya K3. K3 itu kebersihan keindahan yang sebagai leadershipnya saya gitu kan. Jadi untuk SM kelasnya masing-masing itu. Nah, waktu SMA saya ikuti lagi, selain itu tetap saya mengikuti kegiatan yang namanya sepak bola. Nah, saya juga karena dulu pemain bola juga. Bola sehingga kalau saat itu saya ngerti betul mana saya harus menyerang, mana yang tidak. Kayak tadi malam itu, wah itu bagus nih si pelatihnya, dia menerapkan kayak gini pelatihnya itu kan. Penerapan. Itu karena apa? Kalau di dalam sepak bola itu kan ada strategi, ada yang harus kita eksekusi kan gitu kan. Nah, termasuk situ. Terakhir pada zaman kuliah saya masuk yang namanya, kebetulan saya masuk di Ekonomi Gajah Mada, namanya jurusan Fakultas Ekonomi Studi Bangunan, namanya HIMISPA, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Studi Bangunan. Nah, di situ saya bagian di pengembangan. Nah, tapi di bagian pengembangan saya kan tidak hanya berhenti di situ. Saya biasanya ketemu anak-anak psikologi, belajar tentang psikologi pemimpinan. Zaman dulu saya ikut Pak Jamaluddin Ancok itu ya, gitu ya. Terus juga dari leadership saya banyak belajar dari Pak Budiono yang mantan wapres kita gitu. Itu saya mengikuti dari situ, dan itu saya terapkan zaman masuk kerja. Masuk kerja saya juga awalnya kuper juga, maksudnya nggak terus langsung muncul terus tiba-tiba menjabat, enggak. Harus kita pelajari juga, satu belajar, yang kedua kita harus mampu menonjolkan diri juga. Menonjolkan diri dalam arti kita menguasai ilmunya, kita tunjukkan ini loh, kita sebenarnya bisa. Dari situlah kita pasti akan dipilih. Nah, kalau ibaratnya kalau orang mau merokok gitu ya, orang merokok,
itu kalau orang ngasih bagusnya kayak apa? Pasti yang ditonjolkan kan. Nah, satu rokok itu pak, gitu kan, pasti ditonjolkan. Nah, pasti orang yang memilih yang ditonjolkan itu filosofinya seperti itu. Kalau kita mau bekerja dengan baik, tunjukkan diri kita dengan kemampuan yang bagus, dengan nilai plus kita yang ada. Misalnya kita banyak pintar ngomong, ya pintar ngomong itu ditunjukkan. Ataukah kita pintar mengatur strategi, ya itu gitu. Atau kita punya konsep itu. Ataukah kita suka ketemu orang lain, ya itu tidak tunjukkan. Nanti kan pemimpin kita pasti akan menunjuk, oh orang ini cocoknya di sini, cocoknya di sini. Jadi ada nilai plus yang harus kita munculkan. Gitu. Berarti Bapak selama ini tuh mengikuti organisasi dan juga bersosialisasinya ya Pak. Betul, ya? Ke anak kampus lain atau jurusan lain gitu ya Pak ya? Enggak. Bahkan sampai sekarang pun saya tuh di komplek perumahan tuh kalau sampai rumah mesti cari Pak RT gitu kan untuk diskusi. Oh, diskusi. Aku kira Pak RT gitu buat nagiin Pak ya. Yang sapang-sapangnya Pak ya mingguan gitu ya. Itu harus banyak pokoknya kan ada lingkungan ini Pak, penyelesaiannya kayak apa. Terus seperti ini lagi Pak Ali minta tolong ini ya. Kita masih masukkan apa yang sudah pengalaman kita, apa yang ada di yang created kita itu apa strateginya sehingga dengan warga itu tidak saling menyalahkan tapi bisa selesai dengan baik. Gitu. Jadi menurut Pak Ali mengenai empati dan kepekaan sosial itu penting ya Pak buat pemimpin? Wih, sangat penting sekali. Di situ karena apa? Seorang pemimpin itulah terletak plus minusnya tertinggi ada di empati. Nah, kalau empatinya dia merasa peka terhadap anak buah, apa yang kita bebankan, apa yang ditarget oleh perusahaan kita sampaikan, pasti kita ngerti betul kemampuan ini. Itu namanya empati ya, berdasarkan kekuatan masing-masing. Nah, kalau yang itu tidak muncul dari empati seorang pimpinan, munculnya hanya satu, biasanya menyuruh gitu kan. Dan itu akhirnya timbul penolakan dari bawah, dan apa yang ditarget oleh perusahaan pasti nggak akan tercapai. Gitu. Tapi kalau kita empati, oh yuk kita ini bareng sambil kan kita melihat kemampuannya, kalau dia nggak mampu dialihkan ke tim yang lain kan gitu. Kira-kira. Gitu Pak. Iya. Oh ya Bapak. Awal mau nanya nih Pak Ali, tantangan utama apa yang dihadapi oleh pemimpin saat ini Pak? Terutama yang kita tahu bahwa sekarang ini sudah masuk ke dalam era teknologi dan globalisasi. Seorang pemimpin memang harus mampu mengantisipasi beberapa tantangan yang ada. Tantangan yang terberat sekarang itu adalah menurut saya tantangan sendiri ada di SDM, perubahan SDM, karena sekarang di era yang berbeda, ada di era milenial, ada masih di era Z dan sebagainya. Nah ini yang harus kita pelajari betul di SDM. Yang kedua adalah pasti teknologi. Teknologi yang selalu berkembang harus kita manfaatkan untuk kemajuan perusahaan, bukan untuk kita tidak ikuti, tapi memang teknologi harus kita ikuti. Yang ketiga tentunya ada yang namanya perkembangan medsos. Medsos sekarang itu sangat penting, anak-anak apalagi milenial banyak sekali menggunakan IG, menggunakan Facebook dan lain sebagainya, yang mana adalah untuk pencitraan kita, untuk mencitrakan diri. Kalau saya menyebutkan mencitrakan diri, karena apa yang sudah kita kerjakan kita tunjukkan kepada orang lain. Nah itu penting. Yang untuk teknologi itu adalah bagian memang kreatif yang ada yang kita punya untuk mencapai kecepatan untuk target kita. Sedangkan SDM adalah para pelaku. Pelaku ini tidak hanya sebagai pelaku doang, tapi sebagai aset kita untuk menggerakkan itu. Karena sangat penting. Kalau SDM-nya nggak bagus, kita nggak mampu untuk megang atau kelengkapan dari SDM ini, maka kita bisa akan dimusuhi oleh SDM sendiri karena dia sebagai pelaku utama. Jadi intinya kayak personal branding itu penting ya Pak? Sangat penting. Maka saya menyatakan tadi pencitraan. Tapi bukan pencitraan kita cerita bisa, tapi kalau saya istilahnya mencitrakan diri. Mencitrakan begini, dengan pencitraan itu berbeda. Kalau pencitraan itulah adalah awal dia belum apa-apa sudah ngomong sana keluar. Tetapi kalau mencitrakan diri adalah apa yang kita lakukan baru kita tunjukkan, oh ini kita lakukan ini misalkan pagi ini saya Mbak Awal ini podcast, nanti kita tunjukkan oh bahwa ini podcast ini kan sudah kita lakukan.
Nah, yang kedua mungkin dengan pekerjaan, mungkin ada ketemu dengan siapa, kita sampaikan kepada, oh ya ternyata Pak Ali tidak hanya duduk saja, tapi ketemu banyak orang untuk mencapai lingkungan, tambahan nasabah dan lain sebagainya. Itu penting karena di situ akan membawa nama baik kita, membawa pekerjaan kita bisa terlihat. Yang ketiga adalah orang akan menilai kita, dia bekerja dengan benar atau tidak. Itu brandingnya harus itu gitu ya. Oke. Ya. Nih, jadi saya semakin menjadi ingin mempersonilkan branding sendiri nih ya Pak ya. Iya, ya, wajib mengikuti itu, Pak wajib. Ali ya. Wajib. Oke. Untuk menciptakan efisien bagi para karyawan Pak dalam melakukan pekerjaan sehingga akan meningkatkan produktivitas yang tinggi bagi perusahaan itu bagaimana Pak caranya? Efisien itu adalah harusnya perbandingan pendapatan dengan biaya supaya apa yang kita inginkan outputnya dengan biaya lebih kecil. Maksudnya begini, kita begini target itu tercapai besar tapi dengan biaya yang pas lah, bukan pelit tapi dengan pas. Maknanya begini, satu, kalau kita mampu mengendalikan SDM dengan benar, pasti akan tercapai itu. Jadi pengendalian SDM sangat penting. Yang kedua adalah penyampaian target itu pas enggak? Nah, setelah pencapaian target itu pas atau enggak, ada enggak kita arahannya dari manajemen untuk mencapai target-target itu? Yang terakhir tentunya adalah dorongan biaya. Berapa sih yang harus kita dorong untuk pelaksanaan pencapaian target-target itu? Kalau biayanya pelit, pasti target akan tercapai. Tapi biaya yang ada kita support untuk pencapaian itu dengan tentu perhitungan dengan makna tadi efisien pasti harus kita lakukan. Jadi maknanya ada 3 kan tadi, 1 bagaimana menempatkan pas SDM-nya, targetnya, penerapan anggaran. Anggaran itu tadi ya biaya-biaya itu. Wah, sangat penting kalau nanti efisien pendapatan akan enak gitu. Kalau hanya sekedar ini tanpa dilakukan tambahan biaya atau tambahan pasti orang itu tidak akan gerak. Nah, nanti justru malah nggak efektif, nggak efisien untuk tercapai apa? Akhirnya tidak tercapai target yang kita inginkan. Kayak misal aku pengen angan-angan misal aku pengen kurus tapi aku mageran. Caranya kayak gitu. Aduh awal males, aku pengen kurus. Tapi masalah tidur terus, tidur terus gitu. Kayak percuma gitu ya. Ya itu namanya itu tidak efektif. Tidak efektif karena apa? Mbak Awal sudah pinginnya ini, tapi tidak ada kegiatan yang dilakukan dan juga nggak ada biaya yang menuju ke sana. Yang namanya setiap kegiatan itu pasti ada biaya. Berbagi suki mau pio. Semua pekerjaan yang ada kita ini pasti ada biaya yang diperlukan. Nah, tinggal biaya ini efektif nggak untuk mencapai target itu tadi kan? Nah, itulah yang diperhitungkan di efisiensi baik teknologinya, SDM-nya, planning targetnya, termasuk di dalam pengelolaan ada sumber daya itu pada pimpinan. Gitu. Kemudian gini Pak, dari tadi kan awal menanyakan bagaimana Pak caranya. Nah ini Pak, apa saja sih tantangan utama Bapak yang harus dihadapi dalam mengelola operasional perusahaan terutama dalam skala besar nih Pak? Ya. Di dunia sekarang itu kan banyak sekali tantangan-tantangan yang terlahir dari internal maupun eksternal. Kalau internal kan pasti tantangan di SDM. Yang kedua adalah tantangan bagaimana pengendalian program, ya kan, program itu. Kalau yang di luar kan pasti ekonomi global, ya kan. Ini apakah ada perang, emas naik, itu kan tantangan juga kan. Atau teknologi itu kan juga tantangan dari luar, bagaimana teknologi nanti akan kita manfaatkan. Yang terpenting adalah tantangan komunikasi. Kalau kita tidak bisa melakukan komunikasi baik kepada anak buah, kepada pimpinan, apa yang didapat? Kita tidak akan dimengerti oleh orang lain. Nah, dengan komunikasi, tantangan kita menciptakan komunikasi yang baik, maka kita bisa melihat potensi untuk anak buah, kita melihat potensi untuk pimpinan kita, bahkan orang akan menilai, oh ya komunikasinya Pak Ali modelnya seperti ini, cocoknya ke sini. Jadi potensi itu yang bisa dikembangkan. Terakhir tentunya adalah tantangan di bidang hukum, karena sekarang kan hukum itu banyak sekali permasalahan yang timbul. Nah ini tidak ngawur kita menjalankannya. Kalau memang itu ada ya serahkan pada
beberapa ahli kita yang atau yang ahli hukum lah mengerti sambil kita melakukan diskusi, konsultasi sehingga langkah ke depan atas kasus-kasus permasalahan itu bisa diselesaikan. Kemudian Pak, bagaimana sih peran kepemimpinan yang benar dalam mengelola dan mengoptimalkan operasional perusahaan? Nah ini, saya punya filosofi yang cukup sebenarnya di dalam hal itu 5. Dan itu termasuk sampai sekarang itu saya di dalamnya namanya penerapan pengelolaan itu ada 5. Bagaimana kita merencanakan. Yang kedua setelah kita punya rencana, bagaimana kita mengaktualisasikan. Mengaktualisasi itu berarti kan melaksanakan. Nah, aktualisasi. Ketiga adalah bagaimana kita membuat kontrol, ya kan? Bukan mengkoordinasi semua potensi yang ada di kita. Misalkan namanya itu mengakomodir tentang SDM-nya, tentang modalnya, tentang itu mengakomodasi potensi yang kita punya. Setelah kita melakukan planning, actuality, tadi koordinasi tentang itu tentunya adalah melakukan monef. Monef itu adalah mengevaluasi, monitor apa yang telah kita lakukan sesuai dengan rencana atau belum. Jika nanti itu belum, maka evaluasinya kayak apa. Nah, terakhir ini yang kita sebagai umat manusia tentunya setiap langkah tadi itu harus mampu kita berdoa. Nah, berdoa itu apa? Kita sebagai manusia punya Tuhan yang Maha Esa, kita harus pasrahkan diri, keikhlasan diri, dan yang jangan lupa semua langkah-langkah kita pasti dari yang Maha Kuasa sangat berperan. Ya kan, gitu kan? Atas kuasanya yang Maha Kuasa lah kita mampu untuk menjalankan dan itu berhasil atau tidak. Nah, dari tadi kita harus bisa memplanning, actuating, coordinating, controlling dan monef dan juga berdoa. Tambahan itu kalau ilmu manajemen kan 4 kan sebenarnya, puak kan, puak. Tapi jangan lupa puak itu hanya teorinya, tapi kita serahkan kepada yang manusia sebagai pencak manusia, sebagai hati kita adalah berdoa. Doa itu tidak hanya sekarang, tapi dari A sampai Z kita doa terus menerus. Karena Allah akan mendengar setiap kita doa itu yang didengar, yang harus untuk kata-kata disetujui atau dan sebagainya atau diaminkan. Seperti misalkan Mbak Awal mau kurus, selain aktivitas itu kita kerjakan lari, tapi kan kita tidak berdoa juga. Allah masih mungkin udah kamu lari, habis itu makan lagi kan sama saja. Nggak tercapai. Maka doa itulah yang sangat penting untuk sebagai definisi kita untuk terakhir definisi kita. Definisi terakhir. Oke, keren sekali ya. Kemudian Bapak untuk strategi nih yang paling efektif untuk bisa meningkatkan operasional perusahaan dan tanpa mengorbankan kepuasan dari pelanggan itu apa? Ini yang agak berat. Satu, saya menyebutkan kita harus mampu sosialisasi, baik kepada tim maupun kepada pelanggan kita. Kalau kita mampu melakukan sosialisasi, komunikasi dan lain sebagainya, insya Allah aman, gitu kan. Dalam arti cukup dimengerti dan nasabah atau pelanggan kita akan mampu melakukan itu. Yang kedua adalah bagaimana melakukan inovasi secara berkala. Inovasi itu baik cara apapun, teknologi apapun harus kita lakukan. Karena tanpa melakukan inovasi kita tidak akan bisa melakukan pergerakan atau perubahan-perubahan ke depan. Contoh, kalau Pegadaian dulu hanya ilmu gade saja, pasti kita tertinggal. Tapi kalau ilmu sekarang sudah mulai kita bisa, saya nyebutnya Pegadaian serba bisa, mau apapun bisa lah Pegadaian, umroh bisa, haji bisa. Nah, dari situ apa maknanya? Bahwa Pegadaian menarik semua nasabah atas keinginan nasabah itu. Nah, itu inovasi namanya kan, inovasi. Jadi kita contohkan aja teman-teman kita dari PT Pos yang terlambat melakukan inovasi sehingga seperti itu, dan bahkan ada dulu perusahaan yang namanya Canon atau apa itu sudah mulai hilang semua kan, karena tidak melakukan inovasi dan kalah pesaing yang melakukan inovasi. Terakhir adalah bagaimana kita mengutamakan pelayanan kepada pelanggan kita, nasabah kita. Bukan kita membuat dia raja ya, iya. Tapi bagaimana pelayanan itu membuat dia puas dan bisa balik lagi ke kita. Balik lagi gitu maknanya apa? Dia pelayanan puas, dia akan merasa dia akan balik terus-menerus dan
tentunya yang kita punya, produk-produk yang kita punya bisa dimanfaatkan oleh pelanggan itu. Tanpa itu pasti kita nggak akan bisa jalan. Kalau hanya sekedar udah puasa segini puasnya hanya segini doang gitu kan, besok pasti nggak balik. Tapi bagaimana menciptakan orang ini balik lagi ke kita, baik pada misalkan gade besok mau beli emas, itu adalah pelayanan yang atau yang pelayan yang lebih utama adalah bagaimana menservis keinginan mereka. Caranya apa? Ya banyak tanya, banyak dia kebutuhannya apa, kita saling. Yang terakhir adalah banyak menyapa dia. Nah, setiap saat disapa, ditelepon, tapi jangan awalnya itu jangan ditanya produk. Pak, Bu, gade ndak? Seolah-olah jadi kan ditanya pastinya gini, Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu gimana? Kabarnya ya Pak ya. Kayak Jadi apa? bukan pacar aja yang itu kabar. kan. Oke, bisa nih. Terus habis itu, oh gini ya pas cerita gimana Bapak Ibu kemarin usahanya. Dia akan cerita. Kalau udah cerita baru kita masuk misalkan. Oh ya Pak Ali, kemarin saya usahanya rame nih gitu ya. Dan dia pasti oh rame berarti ada pendapatan yang diterima kan. Kalau pendapat terima ditawari produk Mulia. Ya kan gitu kan. Pak, oh kita punya produk ini loh Pak Mulia. Kalaupun Bapak menikah beli emas itu tidak rugi sampai sekarang. Kita terlibat. Tapi kalau dia, wah saya Pak Uli kemarin gara-gara saya misalkan nebus nih, tapi saya masih kurang duit lagi nih. Nah, oh ya Bapak, kami bisa bantu dengan kemarin Mas Bapak, ayo Pak masukkan lagi saya bantu. Kalau misalkan Bapak nggak sempat saya datang atau lain sebagainya. Iya. Seperti kayak mendekati pelanggannya ini kayak hati ke hati. Betul, ya Pak ya. itulah Lembut sekali. dari sepenuh hati yang ada, tetapi tidak keluar konteks memasarkan produk kita, tapi dengan cara menyalami dulu kebutuhan nasabah. Nah itu nanti insya Allah kalau itu akan bisa kepuasan nasabah bisa terpakai dan nasabah itu pasti akan menggunakan kita. Dan biasanya Mbak Awal kalau sudah kita sentuhannya bagus pasti kita dicari dimanapun oleh nasabah itu. Betul sekali. Nah nanti kalau dicari kan bisa, oh Pak misalnya saya kemarin kayak saya di tahun 2000 saya buka Jatingaleh itu sampai 2004 OSL-nya dari 0 sampai 34 miliar. Dalam 2004 saya diklat dan promosi ke Bandung. Nasabah-nasabah saya satu lisi kan, itu masih telepon ke saya. Tapi karena posisi saya di Bandung, saya sebutkan, oh Pak ini di Jatingaleh nanti ketemu siapa. Nanti setelah itu saya menghubungi yang saya katakan, misalkan Mbak Awal di situ. Oh Mbak Awal besok ada nasabah kita yang mau ketemu ini. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan untuk memainten, melakukan pendekatan dan membuat nasabah itu puas. Dan pasti nasabah itu akan menggunakan produk-produk kita. Sekali. Ya, kita sudah melakukan ini ya Pak, sharing ini ya. Karena dari tadi panitianya sudah, yuk waktu habis gitu ya. Kita jadi nggak bisa nanya lagi nih yang panjang gitu ya Pak. Padahal awal nih masih mau nanya ini Pak, banyak banget soal kepemimpinan. Dan dan dapat diambil kesimpulan ini ya, ternyata sifat malu dan pendiam itu ternyata bukan bawaan dari lahir, tapi kita bisa olah sendiri ya. Contohnya Pak Ali dulu pemalu ternyata dulunya, padahal saya lihat ini Pak Ali tuh pintar ngomong, PD-nya dapat, kemudian murah senyum juga ke kita ya. Jadi itu hanya perlu Pak, diolah aja. Betul, ya Pak ya. Olah sambil kita belajar. Ya, mengamati orang, misalkan tokoh kita, misalkan yang terpilih siapa. Misalkan saya biasanya Pak SBY misalkan, dia cara komunikasi kan bagus tuh. Penekanannya, terus sekarang mungkin siapa lagi yang bagus, ya Pak Anies atau siapa, tergantung bagaimana kita mengedulakan. Dan dari situ kita bisa orang ini komunikasinya kayak gini, caranya kayak gini. Sambil kita baca yang tentang public speakingnya, penekanan yang bisa kita sampaikan. Oke, keren sekali. Kemudian awal bisa ambil kesimpulan juga ya, jadi pemimpin itu butuh 5 hal. Yang pertama merencanakan, yang kedua mengaktualkan, ketiga mengkoordinasikan, keempat mengevaluasi, yang terakhir nih berdoa. Kalian 4 ini sudah melakukan semuanya ya. Tapi kalau tidak didoakan, nggak akan bisa. Oke,
Terima kasih Sobat Pegadaian ya yang sudah mendengarkan kita ngobrol ya Pak ya. Sampai asik nih, saya aja lupa menatap kamera teman-teman semua ya. Terpesona soalnya sama mukanya Pak Ali yang gemoy ini ya. Oke. Zamannya Mbak sekarang gomoy itu banyak dicari. Oh iya. Oke, Pak. Oke, teman-teman Sobat Pegadaian, stay tune dan tetap ikuti terus episode selanjutnya yang akan tayang nantinya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Awalia selaku host kali ini dan narasumber kita Bapak Ali Mustaat pamit undur diri. Makan durian di rumah Aura Kasih. Nah, Cukup enak banget. sekian dan terima kasih. Bye bye.